Terkait kasus dugaan penganiayaan ini, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Ayu Thalia, Rudy Kabunang. Selamat malam, Pak Rudy. Selamat malam, Pak Rudy. Selamat malam. Baik, Pak Rudy, terkait dengan laporan balik terhadap Ayu Thalia oleh Nicholas Chan, tanggapan dari Ayu Thalia sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau ada laporan polisi dilakukan oleh masyarakat ya, itu merupakan hak warga negara dalam melakukan upaya hukum atau pengaduan di tingkat kepolisian kalau hak hukumnya tercederai. Demikian pula dari kalau saudara Nicholas melakukan laporan polisi, itulah haknya. Tetapi kalau mendasari atau dugaan tindak pidana dilaporkan pencemaran nama baik, saya tidak tahu barang bukti apa yang dipakai. Tetapi kalau barang bukti yang dipakai adalah tentang laporan pengaduan Ayu Thalia di kepolisian tentang dugaan tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP, itu adalah benar dilakukan pengaduan. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa pengaduan di sini ini masih dalam kata, jadi masih diduga adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Nicholas Chan, itu pun diduga dilakukan oleh saudara Nicholas Chan. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan, memastikan pengaduan itu apakah benar, siapa berbuat apa. Jadi kalau ada mereka melapor tentang pencemaran baik sehubungan laporan polisi ini, saya rasa sangat sumir ya, karena pengaduan ini benar, tapi masih dalam kata diduga dilakukan oleh seseorang. Baik, Pak Rudy, apa hubungan antara pelapor dan terlapor? Menurut keterangan klien saya, pelapor dan terlapor ini bersahabat, berteman. Gitu. Oke, berapa lama Pak mereka berteman? Katanya cuma kira-kira 1 bulan ya. Oh, baru 1 bulan berteman. Selama 1 bulan bersahabat, ya, apakah pernah terjadi penganiayaan lain baik secara verbal maupun non verbal, Pak? Sepengetahuan saya kalau dugaan penganiayaan yang dilaporkan ini saja yang kita harus bicara. Karena kalau yang lain saya belum diberi kewenangan untuk membahasnya. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan kemarin adalah peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus ya, di depan showroom Prestige di Pluit. Jadi di mana klien kami dipanggil masuk ke mobil, mengatakan diduga didorong oleh seseorang yang juga yang dalam hal ini adalah terlapor. Baik, apakah saudara ada Nicholas. Apa yang menjadi pemicu? Kita buktikan? Apa yang menjadi pemicu dugaan penganiayaan tersebut, Pak? Menurut keterangan klien kami ada percakapan, percekcokan lah, anak muda lah gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah kita bersabar menunggu penyelidikan dan atau penyidikan ke depan tentang apakah saudara terlapor melakukan atau tidak. Nanti kita tunggu, karena kami akan hadirkan bukti-bukti dan saksi. Baik. Ada bukti komunikasi WhatsApp dan lain-lain. Baik. Terima kasih Pak Rudy Kabunang, kuasa hukum dari Ayu Thalia telah bergabung bersama kami di iNewsroom.